Pernah dengar nama tempat Hanahata di Adachi, Tokyo? Kalau diartiin langsung kan artinya ladang bunga ya. Tapi beneran gitu pemandangannya. Hehe, itu dia pertanyaannya. Hari ini kita mau coba telusuri nih, distrik Hanahata ini. Mau gali lapisan-lapisan sejarahnya yang, kayaknya sih tak terduga ya. Sama nemuin beberapa permata lokal yang mungkin aja kelewatan gitu. Iya, betul. Sumber kita kali ini juga lumayan beragam loh. Ada laporan acara lokal, kayak iluminasi taman gitu. Terus ada catatan sejarah desa, ulasan orang-orang yang ke kuil. Oh, ulasan pengunjung juga ada ya? Ada, sama artikel yang ngupas asal-usul namanya. Sampai, nah ini yang seru, temuan arkeologi yang lumayan baru dan cukup menggemparkan lah. Kita coba rangkai semua ini. Oke, tujuannya jelas ya, biar Anda, para pendengar, dapat gambaran yang lebih kaya lah tentang area ini. Jauh dari sekedar arti namanya aja. Sip, mari kita mulai bedah sumber-sumber ini. Nah, pertanyaan paling dasar dulu nih. Siap. Jadi, Hanahata ini beneran isinya ladang bunga semua atau gimana? Nah, ini dia. Ternyata nggak sama sekali. Justru jauh dari itu. Nama Hanahata, Hanabata yang pakai kanji bunga itu relatif baru loh. Baru muncul tahun 1889. Oh, 1889. Belum lama-lama banget ya berarti? Iya, di era Meiji 22. Waktu itu ada penggabungan beberapa desa, jadi satu pemerintahan desa baru gitu. Nah, nama Hanahata ini dipilih bisa dibilang sebagai bentuk penghalusan. Penghalusan? Maksudnya? Dari nama desa kuno terbesar yang ikut gabung, namanya desa Hanamata. Hanamata itu biar lebih halus aja kedengerannya, sekaligus ya buat menghormati desa-desa lain yang ikut gabung juga. Jadi lebih ke keputusan administratif sih, bukan deskripsi pemandangan. Oh gitu. Jadi kayak penyesuaian nama demi persatuan desa ya? Bukan karena emang banyak bunga di mana-mana. Tapi nama aslinya Hanamata itu kedengarannya kuno banget ya? Betul. Salah satu sumber kan nyebutin nama itu udah ada di dokumen tahun 1352. Itu kan abad ke-14. Lama banget. Apa sih arti Hanamata itu sendiri? Nah, Hanamata ini memang usianya udah ratusan tahun. Kalau kita coba bedah artinya, Hana itu kan bisa ditulis pakai kanji bunga, Hana. Tapi bisa juga pakai kanji lain, yang artinya ujung atau tepi. Ah, oke. Terus mata, yo atau mata, itu artinya bisa percabangan sungai atau pertemuan jalan sama sungai gitu. Jadi kemungkinan besar nama ini ngegambarin kondisi geografisnya dulu banget. Kondisi geografis masa lalu ya? Iya, mungkin desa Hanamata itu letaknya di tepi atau di ujung sebuah wilayah, dekat sama percabangan sungai. Bisa jadi juga dulu dekat sama muara Teluk Tokyo kuno, kan garis pantainya beda banget sama sekarang. Wah, menarik. Jadi namanya itu kayak nyimpen jejak lanskap zaman dulu ya. Masuk akal banget sih. Tapi saya juga sempat baca sekilas nih di catatan kuil Owashi. Katanya ada legenda juga yang nyoba ngejelasin nama Hanamata ini. Nah, iya, Anda benar. Ada legenda yang asalnya dari kuil Owashi. Ini salah satu titik penting yang bakal kita bahas nanti. Legenda ini ngehubungin nama Hanamata sama nama sungai Ayase yang ada di dekat situ. Oh, sama sungai Ayase juga? Iya, ceritanya dikaitin sama samurai terkenal, Minamoto no Yoshimitsu. Katanya pas dia lagi perjalanan mau bantu kakaknya perang, dia mampir di situ terus nemuin patung dewa elang, Washi Myojin. Terus? Nah, waktu itu dia katanya terpukau gitu lihat sungai di dekat situ yang berkilauan indah banget. Mengingatkan dia sama pola Aya di bendera putih klan Minamoto. Dari situ konon muncul ungkapan Hanamata Ayani. Hanamata Ayani. Artinya apa tuh kira-kira? Artinya kira-kira di Hanamata, sungai berpola indah. Nah, ungkapan inilah yang dipercaya jadi asal nama Hanamata sama sungai Ayase. Ya, ini legenda sih ya, tapi nunjukin banget betapa dalamnya makna yang bisa kesimpan di sebuah nama tempat. Luar biasa ya. Satu nama aja bisa nyimpan cerita soal kompromi politik desa, geografi kuno, sampai legenda kepahlawanan. Ini baru namanya loh. Oke, sekarang kita geser ke kuil Owashi yang tadi Anda sebut. Ini kan bukan kuil sembarangan ya? Bukan. Katanya, ini tempat lahirnya festival Torino Ichi yang populer banget itu di Jepang. Bener nggak sih? Tepat sekali.
Kuil Owashi ini punya klaim historis kuat sebagai tempat dimulainya Torinoichi. Itu festival rame yang diadain tiap November pas hari ayam di kalender Tionghoa. Setiap November ya? Iya, tradisi ini katanya udah ada dari era Wei, itu sekitar tahun 1394 sampai 1428. Udah lama banget. Awalnya, festival ini dikaitin sama peringatan hari wafatnya pahlawan legendaris Yamato Takeru. Oh, Yamato Takeru. Nah, karena statusnya sebagai pelopor pasar Torinoichi di sini sering dijuluki Moto Tori. Moto kan artinya asli atau asal, jadi Tori yang asli gitu. Dan ini jadi terkenal banget di zaman Edo. Wah, jadi ini induknya semua pasar Torinoichi yang sekarang ada di mana-mana itu ya? Keren. Terus dewa utama yang dipuja di sini siapa? Apa fokusnya memang ke Yamato Takeru itu? Nah, ini menarik juga. Dewa utamanya itu sebenarnya Torino Kamisama, dewa burung, atau Washi Daimyojin, dewa elang agung. Keterkaitan sama Yamato Takeru itu kayaknya baru ditambahin belakangan. Oh, jadi tambahan ya? Kemungkinan besar gitu. Mungkin biar pamornya naik pas zaman Edo. Justru legenda pendirian kuil yang lebih tua malah ngaitinnya sama klan Minamoto lagi, yaitu Minamoto no Yoshiie sama adiknya Yoshimitsu di abad ke-11. Loh, nyambung lagi ke yang tadi. Iya, nyambung lagi. Katanya mereka berdoa di situ minta kemenangan perang. Jadi ada beberapa lapisan sejarah yang saling terkait gitu di kuil ini. Seru kan? Menarik banget. Gimana cerita sejarahnya bisa berlapis-lapis gitu. Nah, selain nilai sejarahnya yang kuat, gimana pengalaman kalau kita datang ke sana? Sumber-sumber kita ngegambarin suasananya lumayan spesifik nih. Ada jalan masuk utama ke kuil yang namanya Sando. Iya. Sandonya, jalan setapak utamanya itu digambarin lumayan panjang dan rindang banget, pohon-pohonnya gede-gede. Jadi begitu masuk area kuil, suasananya langsung adem, tenang gitu. Iya, salah satu ulasan pengunjung malah bilang, energi di sepanjang Sando ini rasanya nyaman banget, positif gitu. Oh, selain Sando, katanya ada juga area taman kecil di sampingnya ya. Ada kolam namanya Shinike, kolam suci. Terus di dalamnya ada kuil kecil lagi, Suijinsha, buat dewa air. Tempat ini katanya punya aura khusus juga. Iya, area Shunike sama kuil Suijinsha ini disebut-sebut sebagai sudut yang nenangin banget. Beberapa pengunjung malah nyebutnya power spot. Oh, power spot. Iya, tempat yang energinya kuat gitu secara spiritual. Ada bangku-bangku juga di tepi kolamnya, jadi bisa duduk santai, nikmatin suasana. Sumber sih nyaranin jangan lupa mampir berdoa juga di kuil Suijinsha kalau udah di area situ. Oke, dicatat. Nah, tentu aja selain nikmatin suasana sama berdoa, pengunjung juga bisa dapat jimat keberuntungan khas kuil Otori atau Washi kan ya. Yang paling ikonik banget itu kumade. Ah, iya kumade. Itu kan garu bambu yang dihias rame banget, simbol buat ngaruk atau ngumpulin keberuntungan. Ini identik banget sama festival Torinoichi kan? Sangat identik. Kumade itu item wajib di Torinoichi. Ada macam-macam ukuran, hiasannya juga beda-beda. Rame pokoknya. Selain itu, ada juga jimat lain kayak kayun ogi, kipas keberuntungan gitu. Desainnya menarik. Atau ada juga washizukami mamori, jimat gambar elang lagi nyengkram gitu. Desainnya lumayan keren sih. Tapi kayaknya ini edisi terbatas mungkin ya. Wah, lengkap ya. Dari sejarah festival yang dalam, suasana kuil yang tenang, sampai pernak-pernik pembawa hoki. Oke, dari warisan spiritual kuno di kuil Owashi, kita pindah nih. Hanahata juga nawarin ketenangan modern lewat Taman Peringatan Hanahata atau Hanahata Kinen Teien. Ah iya, tamannya. Salah satu sumber kita kan ngeliput acara iluminasi musim gugur di sana. Katanya suasananya jadi magis banget. Betul sekali. Taman ini memang sengaja dirancang jadi taman Jepang yang indah. Dibangunnya itu buat memperingati ulang tahun Adachi World yang ke-50. Dibukanya tahun 1984, era Showa 59. Ulang tahun ke-50 ya? Iya, gaya tamannya itu Ikesen Kayushiki. Tahu kan? Taman gaya kolam keliling. Jadi kita diajak jalan ngikutin jalan setapak, ngelilingin kolam utamanya sambil nikmatin pemandangan yang berubah-ubah dari sudut yang beda-beda. Pas iluminasi malam hari, katanya pantulan lampu warna-warni sama daun musim gugur di air kolamnya itu bagus banget ya. Iya, sumber bilang gitu. Cantik banget katanya. Tapi, yang bikin desain taman ini agak istimewa, selain cantiknya secara umum ya, itu ambisinya dalam penggunaan batu alam. Penggunaan batu, gimana tuh? Ada air terjun 3 tingkat,
namanya Otaki. Ukurannya lumayan megah loh buat ukuran taman kota. Nah, ini pakai batu samba hijau yang terkenal dari prefektur Gunma. Oh, batu samba yang hijau itu ya? Iya. Terus batu pijatan di atas aliran airnya yang namanya Sawatobi Isi, itu juga pakai batu-batu gede, dan katanya sih batu-batu terkenal juga. Malah ada dinding batu Ishigaki sama parit, hori, yang sengaja dibikin biar ngingetin kita sama benteng atau kastil gitu. Unik sih pendekatannya. Wow, detil banget ya soal batunya. Kedengarannya kayak mereka nggak cuma pengen bikin taman biasa aja, tapi sesuatu yang benar-benar berkesan gitu. Apa ada inspirasi dari taman lain mungkin? Ada indikasi ke arah sana sih. Penggunaan batu yang masif, terus elemen dinding sama parit itu, ada yang bilang ngingetin sama gaya Taman Ohana di Yanagawa, Fukuoka. Itu kan bekas rumah klan Tachibana. Oh, yang di Fukuoka itu ya? Iya. Terus ada juga bukit buatan Tsukiyama. Itu elemen klasik taman Jepang buat nambah dimensi lanskap. Pemandangan Jari Pendopo atau Azumaya dekat air terjun juga katanya indah banget. Kualitasnya bahkan dibandingin sama taman-taman istana atau rumah para daimo zaman Edo. Wah, serius? Dibandingin sama taman sekelas itu? Iya, kayak taman istana kekaisaran Sento di Kyoto misalnya. Ini nunjukin ambisi yang lumayan gede di balik desain taman ini. Ini menarik sih. Jadi taman di Adachi ini punya aspirasi desain yang nunjuknya ke taman-taman bersejarah yang bergengsi banget ya. Itu ngasih perspektif baru sih pas lihatnya nanti. Nah, buat kenyamanan pengunjung, ada fasilitas lain nggak di sana? Ada pavilion namanya Okatei di dalam taman. Nah, di dalamnya ada kafe, jadi pengunjung bisa santai, ngopi atau ngeteh sambil liatin taman. Terus poin penting lainnya, taman ini dirancang ramah disabilitas. Oh, bagus dong. Iya, sumber nyebutin ada rute barrier free, bebas hambatan, jadi semua orang termasuk yang pakai kursi roda bisa nikmatin taman ini dengan nyaman. Apalagi pas ada acara kayak iluminasi malam, itu penting banget kan? Iya, betul. Fasilitas kayak kafe sama rute bebas hambatan itu jelas nilai tambah yang bagus. Nah, kita udah lihat sisi historis kuil, sisi modern taman, tapi ternyata Hanahata ini nyimpan lapisan sejarah yang jauh lebih tua lagi. Ini bagian yang menurut saya paling nggak terduga sih dari semua sumber kita. Ah ya, yang ini memang... Wow, Penemuan arkeologi penting di situs reruntuhan Hanahata, Honabata Iseki. ini memang penemuan yang bisa dibilang ngubah cara kita ngelihat sejarah awal area Adachi. Situs reruntuhan Hanahata ini lokasinya di Hanahata Imachome, sebagian malah ada di dalam lahan kampus Universitas Bunkyo Tokyo Adachi yang relatif baru itu. Di dalam kampus, Iya, ternyata ini tuh kompleks seruntuhan pemukiman kuno yang luas banget. Periodenya juga panjang, dari zaman Yayoi, itu sekitar 300 SM sampai 300 M, terus sampai zaman Edo, 1603 sampai 1868. Tapi masa paling pentingnya, puncaknya gitu, diperkirakan di zaman Kofun, sekitar 300 sampai 538 Masehi. zaman Kofun ya, abad ke-4 sampai ke-6 Masehi berarti. Terus, temuan spesifiknya apa yang bikin penting banget dari penggalian di sana? Jadi pas penggalian tahun 2013, ini gara-gara mau ada pembangunan apartemen gitu, para arkeolog nemuin pecahan-pecahan tembikar, gerabah gitu. Nah gayanya itu gaya semenanjung Korea. Oke, tembikar gaya Korea. Itu biasa ditemuin di Jepang kan? Kadang iya, tapi yang bikin ini super istimewa itu hasil analisis ilmiah tanah liatnya. Ada namanya analisis Taito Funseki. Hasilnya itu mastiin kalau tanah liat yang dipakai buat bikin tembikar itu asalnya dari semenanjung Korea. Bukan tembikar bikinan Jepang yang niru gaya Korea. Tunggu. Jadi ini bukan barang KW, bukan tiruan, tapi barang asli yang dibawa dari Korea ke Hanahata zaman Kofun dulu. Wah, Iya, beneran asli dibawa dari sana. Ini temuan pertama tembikar lunak jenis ini yang dipastiin asalnya dari Korea di seluruh wilayah Tokyo loh. gila sih. Implikasinya gede banget dong ini. Gede banget. Penemuan ini ngasih bukti kuat soal kemungkinan adanya kelompok imigran dari semenanjung Korea dari era 3 kerajaan itu, Goguryeo, Baekje, atau Silla. Mereka datang dan netap atau paling nggak interaksi intensif lah sama komunitas lokal di wilayah Adachi zaman kuno itu. Imigran dari Korea zaman dulu ya. Iya, dalam istilah sejarah Jepang namanya Toraijin.
Toraijin. Ini kayak ngebuka jendela baru gitu. Ternyata area yang sekarang jadi bagian Tokyo, ini udah nyambung sama dunia luar, sama daratan Asia, sejak lebih dari 1.500 tahun lalu. Luar biasa. Ngebayangin orang-orang dari seberang laut bawa barang-barang mereka, mungkin mulai hidup baru di Hanahata ribuan tahun lalu. Itu benar-benar mengubah perspektif soal sejarah lokal di sini ya. Nah, selain kuil Owashi, taman peringatan, sama situs reruntuhan yang mengejutkan ini, ada nggak sih permata-permata lokal yang disebut sumber kita? Buat Anda yang mungkin pengen jelajah lebih jauh gitu. Ada beberapa tempat menarik lain sih yang patut dilirik. Misalnya Taman Biotop Kuwazoko, ada Chiku Kuwazake Biotopu Park. Ini taman fokusnya ke pelestarian alam sama ekosistem lokal. Uniknya dibangun di bekas lahan SD. Oh, bekas SD jadi taman biotop. Kreatif juga. Iya, tempat bagus buat belajar soal alam sekitar. Terus ada juga kuil Asama, Asama Jinja. Nah, di sini ada Fujizuka. Itu gundukan tanah miniatur Gunung Fuji. Miniatur Fuji. Iya, konon katanya kalau kita naik Fujizuka ini, berkah spiritualnya setara sama naik Gunung Fuji yang asli. Hahaha, solusi praktis ya buat yang pengen berkah Fuji tapi mungkin dengkul udah nggak sekuat dulu. Itu menarik sih. Selain tempat wisata, gimana sama sisi kulinernya? Ada rekomendasi tempat makan unik nggak di Hanahata? Sumber kita nyebutin beberapa pilihan menarik nih. Ada restoran China namanya Shoka. Uniknya, mereka nyajiin sake lokal merek Adachi. Wah, sake merek Adachi, baru dengar. Iya, lokal banget kan? Terus ada Ichiryu no Mugi. Ini restoran Italia, tapi konsepnya bagus banget karena dikelola sama fasilitas kesejahteraan sosial gitu, memberdayakan penyandang disabilitas. Oh, keren banget konsepnya. Keren. Terus buat penggemar belut, unagi, ada tempat namanya Kawakyo yang direkomendasiin. Ya, jalan-jalan sambil nyobain tempat makan lokal gini kan bisa jadi petualangan tersendiri ya. Tentu aja, nyicipin rasan lokal itu cara paling enak buat ngerasain suatu tempat. Jadi nih, perjalanan kita nyusurin Hanahata. Dari berbagai sumber ini, wah banyak banget lapisannya ya. Kita mulai dari nama Hanahata, yang ternyata bukan soal bunga. Bukan sama sekali. Tapi soal sejarah gabungin desa sama geografi kuno. Terus kita ke kuil Owashi, pusat spiritual ratusan tahun, tempat lahirnya Torinoichi. Terus kita lompat ke era modern ke Taman Peringatan Hanahata. Taman Jepang indah, desain batunya ambisius, suasananya magis pas iluminasi. Dan puncaknya, yaitu tadi. Penemuan di reruntuhan Hanahata. Iya, yang buktiin hubungan gak terduga sama semenanjung Korea di masa lalu. Lewat tembikar asli dari sana. Jelas banget Hanahata ini jauh lebih kompleks dan kaya cerita daripada namanya yang cuma ladang bunga. Nah, apa artinya ini semua buat Anda, para pendengar? Hanahata ini jadi contoh nyata banget ya. Gimana sebuah nama tempat kalau kita mau gali lebih dalam? Bisa jadi pintu gerbang. Betul, pintu gerbang buat nemuin sejarah, budaya, sampai koneksi antar bangsa yang mungkin selama ini tersembunyi di baliknya. Ini sekaligus ngingetin kita sih, biar nggak berhenti di permukaan aja. Selalu ada cerita di balik sebuah tempat, nunggu buat diungkap. Mungkin Anda bisa pertimbangin buat datang ke Hanahata kapan-kapan. Iya betul. Apalagi kalau pas ada acara khusus, kayak iluminasi taman pas musim gugur, atau pas rame-ramenya Pasar Torinoichi di kuil Owashi bulan November. Coba rasain sendiri atmosfer uniknya. Siapa tahu kan, Anda nemuin permata tersembunyi versi Anda sendiri di sana. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, kalau Anda nanti mungkin jalan-jalan di Hanahata, coba deh bayangin lapisan-lapisan waktu di bawah kaki Anda. Dari jejak Toraijin zaman Kofun, ramenya peziarah kuil Owashi zaman Edo, sampai hiruk-pikuk kehidupan modern sekarang. Sejarah tuh ada di mana-mana, bahkan di tempat yang namanya mungkin kedengeran biasa aja. Pertanyaannya, cerita apa lagi ya yang masih ngumpet di sudut-sudut lain yang belum kita ungkap?